Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita semua selalu diberi nikmat iman, nikmat sehat lahir batin. Amin. Sahabat beriman, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik, dan Allah menyampaikan kabar gembira terkait permintaan itu. Saat itu Nabi Ibrahim sedang menetap di salah satu negeri Baitul Maqdis selama 20 tahun. Sarah berkata kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, "Sungguh, Allah tidak memberiku anak. Silahkan kau gauli budak milikku ini. Mudah-mudahan Allah memberikan seorang anak darinya." Setelah Sarah menghadiahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menggaulinya, dan setelah itu Siti Hajar hamil. Dan saat Siti Hajar hamil, kedudukannya kian tinggi di mata nyonya pemiliknya, yaitu Sarah, dan membuat Sarah merasa cemburu. Kemudian Sarah mengutarakan hal itu kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Sarah, "Silahkan kau perlakukan dia seperti yang kau mau." Siti Hajar pun takut setelah mendengar hal itu. Lalu Siti Hajar melarikan diri dan singgah di salah satu mata air yang ada di sana. Seorang malaikat kemudian berkata kepadanya, "Jangan takut, karena Allah akan memberikan kebaikan melalui bayi yang kau kandung ini." Malaikat itu kemudian menyuruh Siti Hajar agar kembali dan menyampaikan berita gembira kepadanya, bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan ia beri nama Ismail, yang mana bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut nantinya akan menjadi seorang pemimpin, berkuasa, dan dibela banyak orang. Ia akan menguasai seluruh negeri saudara-saudaranya. Siti Hajar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berita gembira tersebut. Berita gembira ini sejatinya berlaku untuk anak keturunan Nabi Ismail nantinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang memimpin Arab dan menguasai berbagai negeri di belahan timur dan barat bumi. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh kepada umat beliau, sesuatu yang belum pernah diberikan kepada suatu umat pun sebelumnya. Keistimewaan itu tidak lain karena kemuliaan Rasul umat ini di atas seluruh Rasul, berkah risalah, kitab, dan agama yang sempurna yang beliau sampaikan, dan beliau diutus untuk seluruh penduduk bumi. Namun, sebelum saya bercerita lebih lanjut, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan share postingan ini. Jangan lupa klik like dan nyalakan tanda loncengnya. Semoga yang Anda lakukan mendapatkan nilai amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membantu penyebaran syiar Islam, yakni menyebarkan kisah-kisah tentang Nabi dan kisah-kisah hikmah pada umat manusia. Saat Siti Hajar kembali, ia kemudian melahirkan Nabi Ismail. Menurut sejarah, Ismail lahir saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, tepat 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Ishak. Setelah Ismail lahir, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim yang berisi berita gembira, karena istrinya Sarah juga akan melahirkan seorang bayi, yang nantinya juga akan menjadi nabi, yaitu Nabi yang bernama Ishak alaihissalam. Setelah mendapat berita tersebut dari Allah, Nabi Ibrahim langsung tersungkur sujud. Allah berfirman kepadanya, "Aku telah mengabulkan permintaanmu terkait Ismail. Aku memberkahinya. Aku akan memperbanyak keturunannya, dan ia akan memiliki 12 orang besar, dan aku akan menjadikannya seorang pemimpin suku bangsa yang besar." Berita gembira ini juga berlaku untuk umat besar ini. 12 orang besar yang dimaksud adalah 12 khalifah yang mendapat petunjuk, seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Umair. Nabi bersabda,
kelak akan muncul 12 amir. Setelah itu, beliau mengucapkan kata-kata yang tidak aku pahami. Aku kemudian bertanya kepada ayahku, apa yang beliau katakan? Ayahku menjelaskan, mereka semua berasal dari kaum Quraisy. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihain. Akan ada 12 khalifah besar, yang mereka semua berasal dari kaum Quraisy. 4 di antara 12 khalifah tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz, termasuk sebagian Bani Abbas. Intinya, 12 khalifah tersebut tidak mesti berturut-turut, tetapi mereka pasti ada. Kita kembali tentang kisah kelahiran Nabi Ismail. Saat Siti Hajar melahirkan Ismail, kecemburuan Sarah semakin membara. Kemudian Sarah meminta Nabi Ibrahim agar membawa Siti Hajar pergi, agar Sarah tidak melihat lagi wajahnya. Nabi Ibrahim akhirnya membawa Siti Hajar pergi bersama anaknya Ismail, lalu ditempatkan di sebuah lembah yang saat ini adalah Mekah. Menurut salah satu sumber, Nabi Ismail saat itu masih disusui. Saat Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya di sana dan beranjak pergi, Siti Hajar menghampirinya dan menarik bajunya. Ia berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Meninggalkan kami di sini tanpa perbekalan untuk mencukupi keperluan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Namun, karena Siti Hajar terus mendesak dan bertanya tanpa diberi jawaban, kemudian Siti Hajar akhirnya bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Lalu Siti Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Setelah Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar kemudian menyusui Nabi Ismail dan meminum air yang diberikan Nabi Ibrahim. Setelah persediaan air habis, Siti Hajar kehausan. Seperti itu juga anaknya. Siti Hajar kemudian menatap anaknya yang tengah berbaring. Ia akhirnya pergi karena tidak tega melihat anaknya. Ia melihat bukit yang paling dekat di sekitarnya adalah Bukit Sofa. Ia kemudian berdiri di puncak Bukit Sofa dan melihat ke sana kemari. Apakah ada seseorang? Namun ia tidak melihat siapapun. Ia kemudian turun dari sofa. Setelah tiba di perut lembah, ia melipat pakaian hingga sebatas lengan, kemudian berlari-lari kecil, layaknya orang yang sudah keletihan. Setelah melalui lembah tersebut, ia menghampiri Bukit Marwa, lalu berdiri di puncaknya. Di sana, ia melihat apakah ada seseorang selain dia di sana. Namun, ia tidak melihat siapapun. Siti Hajar melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Saat berada di atas Bukit Marwa, Siti Hajar mendengar suara. Ia pun berkata dalam hati, "Diamlah." Sesaat kemudian Siti Hajar mendengar suara yang sama. Siti Hajar pun berkata, "Kami mendengar suaramu. Jika kau bisa menolong, tolonglah kami." Ternyata di hadapannya ada seorang malaikat, tepat di tempat sumur Zam-Zam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan tumit atau sayapnya hingga air memancar. Siti Hajar kemudian mengumpulkan air itu dengan tangannya dan memasukkan air ke dalam geriba. Kemudian air itu memancar deras setelah diciduk oleh Siti Hajar. Kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut terlantar, karena di sini akan berdiri rumah Allah yang dibangun oleh anak ini, Ismail dan ayahnya. Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang taat." Pada mulanya, Ka'bah berada di ketinggian seperti bukit. Kemudian banjir besar melanda hingga mengikis sebelah kiri dan kanannya. Kondisi Siti Hajar tetap bertahan seperti itu hingga sekawanan dari Jurhum atau keluarga dari Jurhum melintas melalui jalan Kada. Saat itu, mereka singgah di kawasan bawah Mekah. Mereka melihat seekor burung terbang berputar-putar. Mereka berkata, "Sungguh, burung itu berputar mengelilingi air."
Tapi setahu kita di lembah ini tidak ada air. Mereka akhirnya mengutus perwakilan. Kemudian mereka menemukan air. Setelah itu, para utusan itu kembali untuk memberitahukan keberadaan air. Setelah semuanya berdatangan, saat itu Siti Hajar berada di dekat air. Kemudian mereka berkata, "Apa engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu?" "Ya, tapi kalian tidak memiliki hak atas air ini," sahut Siti Hajar. "Baik," kata mereka. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, hal tersebut membuat ibu Nabi Ismail senang. Ia senang ada temannya. Mereka singgah dan mengirim utusan untuk menemui keluarga. Akhirnya semuanya tinggal bersama-sama di sana hingga beranak pinak. Semoga kisah di atas dapat menjadi pelajaran dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.